Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sekarang masuk usia 4 bulan. Tentunya saya ucapkan selamat pada ibu hamil, mams, bunda yang sudah mencapai ke usia 4 bulan. Setelah kemarin masuk 3 bulan, selamat ya. Sekarang sudah ke usia 4 bulan. 4 bulan itu berarti berapa minggu? Sama aja dengan 16 sampai dengan 20 minggu. Sekarang kita akan breakdown lagi nih apa yang terjadi pada janin. Jadi kalau mams sudah saat ini usianya 4 bulan, sebenarnya apa yang terjadi pada janin ya? Yuk kita lihat. Oke, jadi yang terjadi pada janin adalah pada usia 4 bulan ya, 16 sampai 20 minggu. Yang pertama adalah berat janin sekitar 190 gram dengan panjang 14 cm. Organ genital sudah hampir terbentuk sempurna dan terkadang sudah dapat dibedakan nih jenis kelaminnya dengan USG ya. Jadi kadang kalau mau nanya jenis kelaminnya itu minimal 4 bulan ya, minimal itu, di bawahnya itu belum bisa ya, sulit. Tapi kalau dia 4 bulan ke atas sudah mulai untuk bisa dilihat jenis kelaminnya dengan USG. Yang ketiga, janin sangat aktif di dalam rahim, dapat terlihat jika dilakukan USG. Jadi kalau nanti mams atau bunda ini melakukan USG di usia 4 bulan, itu bayinya tuh gerak terus, aktif banget punya. Nanti kita lihat videonya ya. Kemudian bagian kepala berkembang lebih jauh, wajah tampak lebih jelas, jadi bisa udah kelihatan tuh. Dalam otak sudah mulai banyak perkembangan besar, antara lain area sensori untuk sentuhan, rasa, penglihatan, pendengaran, penciuman. Jadi sudah mulai berkembang semua nih struktur otak, area seperti ininya. Selanjutnya adalah pendengaran janin sudah mulai berkembang pada kehamilan ini dan penting untuk mendengarkan suara ke perut ibu, musik, suara ayah atau ibu atau janin agar tetap nyaman. Jadi di usia 4 bulan tuh sudah mulai dilakukan audio sensori namanya ya. Bisa distimulasi menggunakan musik, atau kalau yang biasanya kalau saya waktu itu merotal atau sering diajak ngobrol aja, dielus-elus, diajak ngobrol gimana untuk memberikan suatu rangsangan ke dedeknya di usia 4 bulan. Seperti apa sih USG 4 bulan itu ya? Nih, coba kita buka. Nah, ini dia USG 4 bulan. Kita lihat bersama, ini adalah kepalanya ya. Kemudian ini tangannya tuh udah kelihatan aktif banget tuh. Badannya ini, kemudian ini apa? Kakinya, ini tulang punggungnya tuh lagi ngulet dedeknya ini. Dinding perutnya juga bagus ya, air ketubannya yang hitam ini banyak. Jadi, nah ini lihat gerakannya nih, usia 4 bulan aktif banget kan. Tuh, itu di 16 minggu ya awalnya. Sekarang kalau agak gede dikit nih, bagaimana dok USG-nya? Kita juga punya di usia 18 minggu seperti ini. Nah, ini kepalanya hampir mirip ya, tapi ini lebih besar. Kemudian ini punggungnya, kakinya, tangannya ini juga aktif. Lain yang kelap-kelip ini jantung. Nah, ini jantung. Jadi di usia-usia segini biasanya usia 4 bulan ini ya, itu menurut saya ya kalau mau USG masih full kelihatan semua ya minimal di usia segini ini. Karena setelah itu nanti nggak bisa ngeliat dari kepala sampai ke pantatnya, sulit. Biasanya udah mulai perbagian nontonnya. Terus kalau mau 4D bagaimana dok gambarannya? Nah, kalau di 4D dengan pasien yang sama ini ya, kita akan lihat gambarnya seperti ini. Nah, tuh, jadi belum jelas bentuk wajahnya, belum, karena lemaknya masih tipis, jadi di bawah kulitnya masih tipis, jadi belum membentuk. Kalau wajah belum tahu mirip siapa gitu, belum bisa. Ini tangannya, ini dinding perutnya aman ya, ini tali pusatnya, yang kecil ini tali pusat masuk ke dalam perut. Kemudian ini pantatnya, kakinya, paha kakinya, dan ini kepalanya. Ini bagus, ini sama dengan pasien yang ini ya. Nah, ini pahanya tuh pahanya, kakinya 1, 2, tangannya 1, 2, dinding perut bagian depan terbentuk. Nah, ini kepala, ini jari-jarinya. Kalau mau di 4D ya seperti ini bentuknya kalau di usia 4 bulan. Jadi kalau bisa ya mau bikin kayak video untuk tiap trimester, nanti kalau untuk anaknya nanti kalau udah gede atau udah besar dikasih video-video ini ya boleh tuh, mulai 4 bulan atau 12 minggu juga sebenarnya bisa, tapi masih kecil banget. Tapi kalau 4 bulan ya seperti ini bentuknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa yang terjadi pada ibu nih, sama perubahan ibu dan keluhan ibu yang rasakan apa aja. Yuk kita masuk ke slide berikutnya ya. Kita masuk ke perubahan pada ibu dulu ya. Jadi yang perubahannya apa saja nih di usia 4 bulan. Yang pertama adalah
ukuran uterus membesar semelon ya, segede melon, sehingga bisa terlihat di tengah-tengah antara simfisis dan pusat. Maksudnya di tengah antara udel, simfisis pusat tuh udel ya, sampai daerah panggul tuh udah mulai kelihatan kayak jendol dikit. Nah, itu di usia 4 bulan. Kulit akan semakin elastis untuk mengakomodir pembesaran perut. Jadi perutnya lebih elastis ya untuk mengakomodir pembesaran daripada rahimnya itu. Sehingga karena dia ada stretch gitu, daerah perutnya akan terasa gatal. Sehingga kalau mau mengurangi gatalnya, tetap digunakan pelembab pada daerah perut untuk mengurangi rasa gatal dan stretch mark yang semakin terlihat. Itu bisa pakai pelembab ya, Mams, Bunda, Ibu. Kemudian apa yang keluhan yang ibu rasakan itu apa aja nih di usia 4 bulan yang sering ibu rasakan? Ya, ini berdasarkan yang saya rangkum. Karena bayi itu melakukan popping atau gerakan janin pertama kali, gerakan janin ini terasa hingga kadang dapat mengganggu waktu tidur ibu. Jadi senang Bu, senang, tapi nanti mulai deh kok ada yang aneh nih gerak-gerak di perut saya. Nah, itu biasanya keluhannya yang datang ke poli ya, saya susah tidurnya dok. Nah, kayak gitu biasanya. Jadi kalau nanti sebagai pasangan ya kalau pas ibu istrinya tidur lagi, itu biarkan saja tidur, kapanpun dia bisa tidur ya silakan, alhamdulillah gitu. Karena kadang malam bisa kebangun gara-gara bayinya pas lagi nendang, lagi aktif-aktifnya, atau disebut sebagai popping ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan ukuran kaki ibu juga terjadi, akan sering terasa sakit. Nah, kalau fase ini itu kakinya karena agak bengkak ya, kan tadi kan badan, wajah, tangan membengkak sedikit, tapi kalau kaki biasanya lebih besar membengkaknya. Nah, karena seperti ini maka menyebabkan ukuran kakinya lebih besar, sehingga akan terasa sakit kalau pakai sepatu yang biasanya dipakai. Jadi saran saya tetap mencari sepatu yang agak longgar dan harus flat shoes ya, jangan nggak pakai hak. Kalau nggak nanti resiko ya, karena kalau yang hak itu kan juga beresiko. Jadi buat yang kerja memang ibu hamil menggunakan flat shoes ya. Yang ketiga adalah jantung ibu bekerja sangat keras, jadi cardiac outputnya atau pompa jantungnya meningkat, dan frekuensi jantung memompa darah per menitnya meningkat 30-50%. Jadi tentunya dia lebih sering deg-degan, kok saya sering berdebar-debar dok. Nah, itu memang fisiologis ya, kondisi yang normal fisiologis akibat adaptasi dari perkembangan embrional. Kemudian peningkatan hormon estrogen dan progesteron meningkatkan lendir pada vagina. Nah, seperti di bulan ketiga kemarin ya, yang dulu ya, lendir vaginanya lebih banyak lagi. Prinsipnya tidak boleh berwarna ya, Mams, Bunda. Jadi tidak boleh ada warna hijau atau warna kecoklatan, itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau masih bening, putih, tidak ada demam, tidak ada masalah ya, Bun. Kecuali banyak sekali, kalau cuma sedikit-sedikit nggak ada masalah, dibersihkan aja ya pakai air, kemudian kering, tidak boleh lembab. Oke, kita akan melanjutkan slide ke tips ibu hamilnya apa saja di usia 4 bulan. Nah, tipsnya yang pertama adalah karena suara orang tua sudah mulai familiar bagi janin, bonding dapat dilakukan pada bulan ini, dapat juga dirangsang dengan suara, diajak ngobrol, nyanyian maupun musik. Jadi memang bonding yang awal untuk bayi itu memang sebaiknya di usia 4 bulan kehamilan. Jadi kita berikan suara, musik, diajak ngobrol, dielus-elus sambil ngajak ngobrol, itu dia sudah bisa memberikan bonding nanti pada saat dia lahir. Jadi silakan nih jadi silakan nih dirangsang menggunakan musik dan sebagainya ya. Oke, sekarang yang kedua adalah ibu harus minum lebih banyak air dikarenakan suhu ibu yang agak meningkat untuk mencegah dehidrasi. Jadi karena pembuluh darahnya melebar dan sebagainya tambah banyak, peningkatan juga cardiac output tadi 20-30%, maka dia mudah untuk agak anget tuh badannya, metabolisnya juga meningkat, jadi kayak agak anget. Jadi saran saya di fase ini jangan sampai minum air putihnya sedikit ya. Harus sering minum air putih, tandanya kalau bener ya pipisnya akan sering. Ini kalau pipisnya kok jarang, nah ini berarti minumnya kurang. Simpelnya seperti itu. Yang nomor 3 adalah boleh melakukan senam kehamilan agar ibu lebih rileks. Jadi kalau di situ ada senam hamil ya monggo silakan aja, atau yoga pregnancy ya silakan aja monggo ikut untuk membuat ibu agak
lebih rileks. Yang keempat ya tentunya ya dilarang mengonsumsi minuman beralkohol karena dapat menghambat perkembangan otak bayi. Ya jelas kalau itu ya, alkohol, rokok kalau bisa stop dulu ya pada saat hamil. Oke, dan selanjutnya notesnya adalah tetap ke fase kesehatan tiap bulan ya untuk mengetahui perkembangan janinnya. Oke, demikianlah untuk usia 4 bulan. Kita akan masuk ke usia 5 bulan seperti ini. Jadi terima kasih pada mams, bunda, dan ibu semua. Mudah-mudahan di usia 4 bulan ini terlewati dengan baik, sehat ya. Tipsnya masuk semua ya, tipsnya masuk semua, bermanfaat di usia 4 bulan ini, dan jangan lupa berdoa. Sampai ketemu di usia 5 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.